selain suka ngopi ya bisa buat kopi lah dikit-dikit. Terus akhirnya kebetulan ada salah satu teman nawarin project nih, bikin coffee shop. Ya, dan kebetulan coffee shopnya ada di Bandara Ndoho Kediri. Apa yang membuat seorang mahasiswa berani untuk bermulai berwirausaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Academic Eka Podcast Inspiration with Conversation bersama Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, hari ini sesuai dengan pertanyaan yang tadi di awal sudah aku katakan bahwa kenapa seorang mahasiswa ini berani untuk bermulai berwirausaha. Dan langsung aja kita interogasi dan kita tanya-tanya seorang mahasiswa yang menjadi narasumber kita hari ini yang sudah bermulai untuk berwirausaha. Dan langsung aja ini dia Mas Marcel. Oke teman-teman, sudah hadir bersama kita satu narasumber yang sangat spesial dari salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ini dia Mas Marcel, tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas Marcel, bener ya? Betul. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Tapi mikir dulu. Ya. Iya gitu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan langsung ya. Oke, aku kepo sih. Ini aku tahu salah satu usahanya Mas Marcel yaitu toko kopi Samara Wijaya, bener ya Mas ya? Ya. Oke, aku mau tanya-tanya seputar hal itu boleh ya? Boleh. Oke, mungkin Mas Marcel bisa sedikit cerita gimana awal mulanya kenapa bisa mulai berani untuk berwirausaha? Jadi sih awal mula itu saya ya seperti biasa kuliah, ngopi, kuliah, ngopi, kuliah, ngopi. Aduh, on repeat, diulang-ulang. Nah, tapi ya gara-gara selain suka ngopi ya bisa buat kopi lah dikit-dikit. Terus akhirnya kebetulan ada salah satu teman nawarin project nih, bikin coffee shop. Ya, dan kebetulan coffee shopnya ada di Bandara Ndoho Kediri. Bandara Ndoho Kediri. Ya. Baru buka berarti Mas? Ya, per Februari tahun ini. Wah, ya. Baru banget berarti ya, masih fresh, anget-angetnya. Oke, lanjut Mas, lanjut. Terus dari situ buka dan kita cuma dikasih tenggat waktu untuk konsep, mulai dari minuman, makanan, keuangan, dan lain-lain tuh hanya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan aja? Iya, 1 bulan harus jadi dari konsep 0 sampai jadi. Wah, ya. Keren banget. Itu sih singkat banget sih 1 bulan tuh. Singkat, padat, dan jelas. Capek. Singkat, padat, capek ya. Betul deh, capek banget. Oke, wah. Terus gimana Mas manajemen waktunya? Sama udah jadi mahasiswa iya, kerja iya, terus itu tadi ada deadline cuma 1 bulan untuk konsep dan lain sebagainya tuh gimana manajemen waktunya Mas? Manajemen waktunya sih nggak ada tips and trick sih. Saya sendiri sih keteteran awalnya. Ya, jadi sometimes gitu kadang maaf banget kayak datang telat udah biasa, terus lambat laun gitu mulai bisa nempatin sih kapan waktunya harus kuliah, kapan waktunya harus bekerja gitu. Jadi lebih ke nempatin sesuatu pada waktu dan porsinya. Oh gitu, nempatin semuanya pada waktu dan porsinya. Jadi semuanya let it flow aja ya. Yang awalnya belum terbiasa, sekarang udah terbiasa dengan kepadatan jadwal yang sangat luar biasa. Iya, betul sekali. Berarti lebih tepatnya ke terbiasa itu ya Mas ya? Betul. Terbiasa dan terpaksa. Jadi satu. Oke. Ya lumayan. Memang jadi mahasiswa dan sekaligus bekerja itu emang jadi tantangan tersendiri ya Mas ya? Banget. Okay. Apalagi belum tambahan main, diajak teman dan lain-lain. Wah. Main tuh wajib ya bagi mahasiswa? Gimana? Wajib. Oke. Wajib sekali. Sekarang main jadi berkurang nggak Mas jamnya? Wah, bertambah. Alhamdulillah. Iya, karena ini mulainya agak santai. Agak santai. Iya, lumayan agak santai, udah bisa ngatur jadwal
Terus akhirnya udah tahu celahnya buat main gitu. Oke, sisanya bermain. Iya. Jam tidur aman tapi? Lumayan keteteran waktu UTS ini. Ya, UTS ini lumayan keteteran. Oke. Gimana tuh? Kenapa keteteran? Ya, keteterannya gara-gara itu sih ketumbuk kerjaan, terus besok paginya harus bangun jam 7, terus pulang harus ngerjain lagi, jadi berkurang jam tidurnya. Oke, berarti tadi sempat nyinggung bahwa pernah telat dan lain sebagainya, sehingga sekarang udah gak pernah telat lagi. Tapi menurut Mas Marshall, dengan adanya Fakultas Ekonomi, Mas Marshall kuliah di sini itu mendorong nggak sih, Mas? Cukup mendorong. Selain ya yang pertama just akademiknya. Okay. Ya kadang gitu dapat insight-insight dari dosen gitu. Aku coba gabungin ke tempat kerjaan gitu. Gitu. Ya. Keren. Terus dari sisi mungkin ya karena emang lagi kuliah ya, jadi mau nggak mau harus nuntut gimana sih cara time management yang baik, pagi kuliah, sore berkegiatan tuh secara nggak langsung bentuk time management yang baik kayak gitu. Oke. Balik lagi sih pertanyaanku tadi, tadi kan sempat pernah telat gitu, tapi dosen-dosen tuh gimana Mas responnya ketika tahu telat tapi karena kerja gitu? Pertama dari semester 1 itu sudah sedikit terbiasa telat. Jadi mungkin ada dosen semester 1 yang udah hafal saya jadi lebih paham lah. Tapi mulai semester ini agak saya kurangi dikit. Karena keterlambatannya. Iya. Karena puncaknya semester kemarin itu paling gitu. Oke, siap. Tapi dosen tuh memaklumi nggak sih Mas kalau misalkan Mas Marshall tuh kerja gitu. Jadi kadang kuliah tuh terlambat gara-gara kerja tuh memaklumi kan? Iya. Ada yang memaklumi, ada yang tidak. Oke, siap. Tapi kalau aku secara pribadi, aku pernah juga ada beberapa teman yang kerja gitu di kelas dan beberapa dosen tuh memaklumi gitu. Jadi memang lingkungan di Fakultas Ekonomi itu memang support banget untuk teman-teman yang mulai untuk bekerja dan langsung terjun di dunianya gitu. Ini kelas pagi? Iya, kelas pagi. Thank you ibu-ibu dosen, Bapak dosen telah mengikhlaskan kami untuk mempraktekkan ilmu yang telah Anda ajarkan. Okay. Terima kasih. Meskipun telat. Oke, aku juga mau tanya nih Mas. Menurut Mas Marshall, apa kunci sukses itu? Aduh, kunci sukses. Pertama, temuin apa yang kalian suka dan cintai sih. Dan ikhlas ngelakuinnya tanpa imbalan sepeser pun. Itu yang pertama. Kedua, ya lakuin aja. Lakuin aja. Dua itu. Oke, siap. Itu juga penting ya Mas ya? Iya. Karena aku juga percaya juga sama poin yang pertama tadi. Kedua, aku juga percaya bahwa yang pertama tadi apa Mas? Temuin yang kita suka gitu. Karena kalau misalnya kita nggak suka, kita akan terpaksa gitu ya Mas ya? Iya. Jadi kalau misalkan ada ups and down, kita akan lebih ngerasain gitu. Kalau misalkan lagi down, kita nggak suka, wah stres banget. Tapi kalau kita down terus kita suka, ya udah let it flow aja. Yeah. Semuanya mengalir gitu aja. Jadi memang kita lakuin apa yang kita suka tuh penting banget gitu. Betul sekali. Terakhir konsisten. Penting. Yeah, penting banget konsisten. Iya, konsisten. Setuju. Ya suka doang di awal nggak konsisten. Gimana ya gitu? Ya kayak pacaran suka doang terus ninggal pergi cari yang lain udah gitu. Waduh. Siapa ya? Ya gitu. Oke, siap. Aku juga setuju banget, konsisten tuh penting banget. Oke, setuju. Ada lagi? Udah enough. Oke, siap. Tapi Mas tadi kan sempat ya Mas nyinggung mengenai ada yang nawarin project itu. Yeah. Berarti itu artinya kan ada unsur relasi di situ. Komunikasi, relasi. Gimana tips menurut Mas Marshall untuk membangun sebuah komunikasi ataupun menjalin relasi dengan teman-teman? Waduh, ini agak tricky sih. Oke, gimana? Mungkin dari aku sendiri personal branding ya, itu perlu. Personal branding. Pertama aku ndak pernah bentuk personal brandingku itu kayak gini loh. Aku ini orangnya itu kayak gini. Katakanlah orang kopi atau apa, ndak. Cuma ya let it flow. Sukain apa yang kamu suka, terus coba kenalan sama orang terdekat, sama circle yang bikin kamu itu
bisa didorong jadi lebih maju gitu. Oh gitu. Jadi menurut Mas Marshall ini circle itu penting banget. Penting juga. Penting. Gimana tips memilih circle yang baik menurut Mas Marshall? Waduh, untuk tips and triknya sih, aku pernah dapat quotes ya. Gimana tuh? Oke. Mas Marshall Teguh hadir di sini guys. Oke, gimana Mas? Oke. Circle itu adalah cerminan diri. Cerminan diri. Iya, jadi kalau mungkin diri mbaknya katakanlah orang baik-baik ya baik-baik gitu. Kalau saya agak goyang dikit, jadi ya dapetnya yang kayak gitu. Gitu sih. Oke, jadi memang circle itu mencerminkan diri kita ya sebenarnya. Aku juga percaya banget sama apa yang dikatain Mas Marshall bahwa 5 orang terdekat kita adalah siapa diri kita yang sebenarnya. Benar nggak Mas? Oh iya betul. Aku pernah dengar quotes itu juga sih. Iya. Wah keren. Jadi memang aku juga percaya bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang memberikan yang punya prinsip hidup yang kuat seperti salah satunya Mas Marshall. Cakep, boleh. Tepuk tangan dulu dong. Quotesnya keren. boleh. Oke, sudah dapat insight baru ya Mas? Iya. Oke. Tapi Mas, aku juga mau tanya, sekarang kan Mas Marshall ada di posisi dan titik ini. Siapa sih inspirasinya? Mentornya siapa Mas? Mentornya kebetulan teman saya itu teman ya dulu pertama kali saya belajar kopi itu ya dari orangnya, dari situ belajar dan banyak dapat ilmu baru. Gitu. Dari situ. Udah kenal lama sama mentornya itu? Apa? Kenal lama ataupun baru-baru gitu? 2-3 tahun sih. Oh, ya cuman kenalnya lumayan intimate. Okay. Akhirnya gampang kenal, gampang bercanda, gampang nggarap project bareng, so jalannya ketemu terus pasti. Jadi emang kolab gitu ya yeah. Pada akhirnya. Bestie. Yes. Bestie. Lucu banget sih bahasanya bestie. Oke. Terus apakah ada influencer tertentu Mas? Siapa gitu yang menjadi inspirasinya Mas Marshall ataupun ya udah mentornya teman Mas Marshall aja? Kalau influencer dari luar, kalau dari Indo. Boleh siapa aja deh? Pamungkas. Okay. Yeah. Nyanyi ya itu ya? Ya, Pamungkas. Semoga Mas Pamungkas nonton ya video ini. Oke. Amin. Kenalin Mas, ada fansnya di sini. Halo. Oke, selain itu Mas ada lagi? Terus kalau di luar negeri rapper. Oke. Yeah. Rapper. Namanya Tyler the Creator. Nggak kenal. Genre musik aku bukan gitu soalnya. Oh, enggak apa. Ya. Jadi dia itu FYI rapper, musik maker juga, musik director, terus filmmaker juga. Dia buat baju juga. Jadi dia bisa ngelakuin hal yang apa dia suka. Oke, keren. Udah berapa lama inspirasinya Mas? Kalau Pamungkas sih dari SMK. Dari SMK, udah lama berarti ya? Iya. Oke. BTW sekarang semester? Empat. Sorry 4 kalau dari 5 lupa saya. Sampai lupa saking sibuknya. Oke, tadi kan Mas Marshall juga cerita bahwa sekarang tuh kerja iya, sekolah iya, terus main juga iya dan sebagainya. Gimana mengatur finansialnya Mas? Finansial secara pribadi gitu. Main berapa, terus bisnis berapa, terus itu gimana Mas? Jelas hal yang paling penting dan utama kalau kunci sukses ngatur finansial tuh harus punya yang diatur dulu, harus punya uangnya baru bisa ngatur finansial. Oke, siap. Mungkin dulu aku start awal SMK itu ngatur finansial tuh gimana cara bagi uang saku. Oh gitu. Ngeplot-plot gitu ya. Iya. Terus dari situ udah mulai dapat pendapatan baru kita bisa plot gitu. Kalau aku pakai sistem mungkin 70 20 10. Oh gitu. Iya. Oke, 70 buat apa Mas? 70 buat main. Main ya. Kesalahan ini. Tapi main sendiri itu menurut aku investasi kalau dialokasikan dengan tepat. Oh ya, setuju sih. Salah satu main kan outputnya kan relasi ya Mas. Yeah. Relasi itu kan berkunjung ke cuan juga. Iya. Anak bisnis biasanya gitu. Iya. Ngopi ketemu temen dapat project investasi. 1 cup 20.000. Investasinya dapat project
lumayan. Oke, Boleh. siap. Tips ya buat teman-teman bahwa Ayo ternyata Ayo ngopi. bukan gitu. Tapi maksudnya main tuh harus dengan benar-benar orang yang tepat gitu loh. Jangan asal main aja, nggak tahu arah gitu, jangan. Tapi main tuh jelas gitu loh sama orangnya siapa dan orang itu ada potensi nggak untuk kita bisa untuk berkembang gitu ya Mas? Iya. 50-50 sih. Ada yang serius ngopinya, ada yang full ngopi. Ada yang full ngopi. Oh ya, biar seimbang. Iya. Oke, siap. Oke. Tapi Mas, mungkin ada tips nggak untuk teman-teman yang pengen belajar untuk berbisnis? Belajar Ataupun berbisnis. mereka takut banget nih buat berbisnis, tapi nyatanya Mas Marshall bisa gitu untuk berbisnis. Apa tipsnya? Berani kah atau gimana gitu? Ya, berani. Pertama temuin yang kita suka, yang poin pertama tadi. Oke, Terus siap. kedua mulai lakuin. Jangan gampang kena penyakitnya Gen Z. Apa tuh penyakit Gen Z? Wah, tersentil nih guys seorang Gen Z ya. Overthinking. Overthinking. Iya. Oke. Jangan banyakkan overthinking. Mikir, nggak ngelakuin bullshit. Oke, sip. Baik itu guys. Terus konsisten. Jadi aku nangkap sih beberapa poinnya. Tuh yang pertama tadi adalah Temuin yang temuin suka. yang kita suka. Kita Jalan. harus passionate gitu Ya, Mas? passionate. Di bidang kita. Terus yang kedua tadi? Ngelakuin aja, jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Semua tuh harus ada aksi, jangan hanya Omong kosong. omong kosong. Oke, catat. Catat karena itu ingat. aku juga percaya Mas, ada beberapa quotes yang menempel gitu di aku, di buka aku, di pikiran aku. Salah satunya itu adalah ide itu bisa kadaluarsa. Kita harus segera eksekusi apa yang sudah menjadi ide kita gitu. Cakep. Catat. Boleh. Catat. Dan yang ketiga adalah konsisten. Well, aku juga percaya karena untuk mencapai goals yang kita pengen kan itu tuh nggak singkat gitu, apalagi kalau misalkan mulai di waktu muda itu butuh proses, itu butuh waktu dan itu nggak bisa singkat. Jadi kita harus mulai dari awal karena itu butuh waktu sehingga untuk mencapai ini tadi goals yang kita pengen kan. Tapi ngomongin soal goals Mas Marshall, apa sih goals Mas Marshall dalam 5 tahun ke depan? Visinya tuh apa? 5 tahun? Iya 5 tahun, 10 tahun juga boleh, 10 aja. Kalau jangka pendek 5 tahun, 10 tahun mungkin ya bisa bagian orang tua. Oke, amin. Kita aminkan bersama-sama guys. Amin. Lanjut. Jalannya banyak, cuman ya mensukseskan diri sendiri dulu lah. Amin. Dengan cara yang udah ditempuh. Amin. Gitu. Oke, ada lagi? Apa mungkin? Nikah, punya rumah. Amin. Itu sih goals mahasiswa yang agak stres biasanya nikah. Enggak ding ya. Ya stres dikit sih Mbak. Terus Mas, ada lagi? Lulus. Tepat waktu. Tepat waktu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kenapa kalau itu yang paling keras kenapa? Karena itu yang paling berat. Iya, dan mengganjal. Iya, penyakit mahasiswa. Oke, apalagi sambil kerja ya. Jadi kita adalah tantangan tersendiri. Aku menyadari sih itu. Wah, keren banget hari ini narasumber kita. Terima kasih Mas Marshall sudah memberikan inspirasi kepada kita semua dan insight-insight baru. Mungkin buat teman-teman yang pengen untuk bermulai untuk wirausaha, contoh Mas Marshall yang ada di sini. Dan terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Terima kasih juga untuk Mas Marshall sudah sharing sama kita dan bermain di Economic Eco Podcast. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.